Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara pengikut kuliah Tauhid, pada pagi ini kita sekarang akan melanjutkan pembahasan kita tentang Tauhid, ya, atau mukaddimah, atau kemarin pengertian Tauhid sudah kita bicarakan. Maka sekarang kita akan membahas tentang pembagian Tauhid itu sendiri. Jadi ini perlu kita ketahui juga nanti, karena konsekuensi dari keyakinan seorang muslim yang terkandung dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu wajib melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsekuensinya tidak hanya kita ucapkan, tapi dua kalimat syahadat itu kita laksanakan dalam kehidupan setiap muslim atau setiap orang yang beriman. Maka dari itu dalam pelaksanaan atau praktiknya Tauhid itu ada tiga bagian atau tiga macam, ya. Pertama namanya Tauhid Rububiyah. Mungkin sudah pernah mendengar Tauhid Rububiyah. Yang kedua namanya Tauhid Uluhiyah, ya. Yang ketiga namanya Tauhid pada zat, asma dan sifat. Ya. Nanti satu persatu akan kita bahas atau kita utarakan. Pertama adalah Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah artinya kita mengesahkan, ya, mempercayai bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah pencipta alam semesta ini, langit dan bumi, dan segala isinya apa saja ada di langit, apa saja ada di bumi, bahkan apa saja yang berada di antara keduanya itu. Mungkin termasuk kita, ya, di antara langit dan bumi gitu, ya. Ini firman Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, ya. Ini terdapat dalam surah As-Sajdah yang sering dibaca setiap pagi Jumat itu. Imam membaca ini biasanya sampai pada ayat sujada. Nah, itu sujud di situ, ya. Haru sujada, sujud. Nah, di situ. Dalam surah ini dikatakan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayatnya yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 5 hari. Para mufassir mengatakan 5 hari itu ya 5 masa. Mungkin asalnya dulu asap begitu, ya. Kemudian kabut, kemudian membeku atau mulai, ya, membeku, dan kemudian ada lagi pendinginan sebagainya, sehingga itu dalam kitab tafsir itu lebih panjang, lebih luas, itu dibahas tentang kejadian langit bumi. Cuma yang
Wajib kita yakini hanya Allah lah yang menciptakan itu. Bahkan Allah lah yang melihara alam semesta ini. Sejak diciptakan sampai sekarang, sampai akan datang, itu mengaturnya itu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid rububiyah ya. Kita meyakini bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selaku manusia yang diberi akal, kita diberi ya kelebihan yang banyak itu, punya nafsu, kita sehat, kita dipelihara oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, dulu tidak ada sekarang ada. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, bahkan menciptakan alam semesta ini, menyediakan langit dan bumi ini untuk kita tinggal, bahkan untuk kita mendapatkan berbagai nikmat di sini. Kapan kita memujinya? Ya minimal orang Muslim itu minimal 17 kali dalam sehari semalam menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kan 17 kali itu dalam salat. Kan salat 17 rakaat. Tiap rakaat itu wajib ada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin itu terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2 ya. Karena bismillah itu dikatakan ayat 1. Hanya khusus dalam surah Al-Fatihah yang bismillahnya itu menjadi ayat pertama. Sehingga alhamdulillah itu menjadi ayat kedua. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Wah, rasanya plong rasanya kalau kita sudah berterima kasih kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah itu rasanya nikmat sekali, karena apalagi kalau Allah janjikan bila kamu bersyukur itu maka nikmatku akan kutambah. Ya. Bila kamu bersyukur maka aku tambahin nikmat kepadamu. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Mengucap alhamdulillah itu tanda kesyukuran kita kepada Allah. Nah syukur itu ada macam-macam ya, mungkin di dalam akhlak nanti ya. Dipelajari syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Nah, syukur dengan ucapan ya yang kita lakukan ini. Insya Allah ditambah Allah kenikmatannya. Nah ini. Karena apa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan isi-isinya. Bisa kita tinggal di sini, bisa kita nikmati berbagai macam nikmat di sini. Wajarlah kita kalau selalu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang bisa mampu membuat bumi ini. Tidak ada satupun yang kuasa menciptakan alam semesta ini. Berapa lebar dunia ini? Mengukur aja kita susah. Mungkin punya alat yang canggih ya. Kalau menyeberang dari timur ke barat, kutub utara, kutub selatan berapa hari? Ya. Nah, itu ciptaan Allah. Dia yang memelihara, dia yang mencipta. Sekarang masih utuh alhamdulillah. Matahari, bulan tidak pernah bergeser dari tempatnya. Maksudnya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari pun beredar di purusnya gitu. Misalnya terpindah atau tergeser dari purusnya itu sudah hancur sudah dunia ini. Nah, tapi Allah pelihara itu. Kita masih seimbang, kan itu kita jangan merusak keseimbangan alam ini ya. Dia ciptakan langit dan bumi, sungai dan darat, kemudian udara.
Ini semuanya diciptakan Allah SWT untuk kita. Jadi sebentar ya. Ya, kita lanjut. Tadi ada yang mau lewat ya. Bahwasanya Allah ya, kita lanjut. Sudah 2 kali dia lewatnya, sengaja tidak saya jawab dulu karena kalau terlalu lama nanti ya. Kan waktu kita sangat terbatas. Nah, jadi Allah sediakan langit dan bumi, Allah hamparkan daratan dan lautan, itu ya. Itu untuk apa? Untuk kita. Wasakhkhalakumus syamsa wal qamar. Allah ciptakan bulan dan bintang ya, matahari. Wasyahara lakumul anhar. Allah siapkan sungai-sungai. Belum ada manusia lagi sudah ada sungai-sungai. Belum ada penghuni lagi. Di Kalimantan ini sudah banyak sungai-sungai. Sehingga bergelar 1000 sungai. Masih daratan melulu, pegunungan melulu. Tapi sudah Allah siapkan. Untuk siapa? Wasakhkhar lakumul anhar. Allah siapkan sungai itu untuk kamu. Nanti bila manusia datang, bila penduduk tiba di tempat ini, maka ada sungai sebagai sumber kehidupannya. Ya, ada sumber air sudah. Tidak susah lagi cari ke sana kemari ke situ. Wah, sebagaimana Nabi Ismail kah? Cari air ibunya waktu itu mundar mandir antara Bukit Safa dan Marwah belum juga kedapatan. Nah, kecuali setelah keluarnya air dari bekas hentakan kaki Nabi Ismail baru ada. Kalau kita sudah Allah siapkan itu. Sudah Allah siapkanlah sungai-sungai untuk di situ ada kehidupan juga di dalam sungai itu. Bukan hanya untuk kehidupan kita tapi juga kehidupan binatang-binatang sungai ya. Air sungai itu dihuni oleh ikan-ikan gitu dan berbagai satwa air gitu. Ikannya untuk apa? Untuk kita lagi, kita makan lagi, untuk memenuhi protein kita, vitamin kita. Nah, jadi patut kita syukuri. Nah, namun juga dalam kehidupan ada juga bencana yang bisa menimpa. Ada juga musibah yang bisa kita rasakan. Atau kita melihat orang lain mendapat musibah. Nah, ini makanya saya sengaja ini memuat dalam tauhid rububiyah ini suatu petunjuk ya dari Rasulullah SAW. Apabila kamu melihat atau menyaksikan ada orang lain yang ditimpa suatu musibah, maka hendaklah engkau membaca Alhamdulillahilladzi najjani, atau alhamdulillahilladzi afani mimma bdalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqana tabdila. Ya, udah hafal ya? Boleh dihafal. Alhamdulillahilladzi afani mimma bdalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqna tabdila.
Artinya apa? Ya Allah, aku memuji kepada Engkau ya Allah, yang telah menyelamatkan aku dan melepaskan aku dari musibah atau bencana yang menimpa dia. Karena kita melihat orang kena musibah. Dan Engkau berikan aku beberapa kelebihan dari sisimu ya Allah. Aku tetap sehat. Aku tetap afiat. Makanya aku memuji kepadamu ya Allah. Kata Nabi, apabila ini dibaca di saat kita atau setelah kita melihat ada musibah menimpa orang lain, kita baca doa ini, insya Allah kita tidak akan mendapatkan, tidak akan terkena musibah seperti apa yang menimpa orang itu. Bagus ini. Doanya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman halaqna tafdila. Nah ini ya, nanti kalau mau atau sudah ada yang sudah hafal nih. Kalau ada yang mau mencatat boleh ya. Pendek saja doanya tadi. Nah ini terkait dengan penciptaan alam semesta yang hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memelihara. Kita dipelihara dari musibah umpamanya. Atau membesok orang sakit. Bagus juga ini dibaca. Mudah-mudahan kita jangan tertimpa musibah ini. Ya. Tapi jangan nyaring-nyaring. Ada orang sakit, kita baca Alhamdulillah. Wah, dia marah yang sakit ini. Kenapa dia senang-senang? Alhamdulillah. Diam-diam saja membacanya. Alhamdulillah. Iya. Karena kita cuma menanamkan dalam hati kita bahwa aku ini terlepas dari musibah, dari penyakit yang menimpa dia ini. Aku sangat memuji kepada Engkau ya Allah. Berarti Engkau memberikan aku kelebihan dan keutamaan sehingga aku menjadi sehat walafiat. Nah ini tauhid uluhiyah itu pentingnya. Bukan tauhid rububiyah. Kita menyadari bahwa segalanya itu Allah yang menciptakan. Segalanya itu Allah yang menentukan. Bahkan Allah itulah yang memelihara. Memelihara kita ini hanya Allah. Yang lain tidak bisa memelihara. Yang lain tidak bisa memberi nikmat. Nah, kita tinggal di bumi Allah, patut kita syukuri seperti saat ini. Ya. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Berikut pembagian kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, ya. Pak kita break sebentar ya.